Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Babin Salinggau. Di sini Babin Salinggau sedikit akan menjelaskan tentang persyaratan umum menjadi anggota TNI AD ataupun kita menjadi anggota Bintara TNI AD. Pertama langsung kita ketik saja. Di sini ada pendaftaran TNI 2021. Kita klik saja. Nah, penerimaan Bintara TNI AD tahun anggaran 2021. Kita klik aja di sini untuk melihat persyaratan umumnya. Nah, di sini kita akan dibawa ke sini, rekrutmen TNI Angkatan Darat, penerimaan Bintara TNI Angkatan Darat tahun 2021. Pertama kita cek domisili kita, lokasi kita berada di mana, berKTP penduduk di mana. Nah, di sini sudah lengkap teman-teman, lengkap semuanya di sini, tempat informasi dan pendaftaran, alamat pendaftaran di sini sudah nih. Nah, sesuai dengan judul kita menuju ke persyaratan umum. Persyaratan umum menjadi anggota TNI AD. Penerimaan Bintara TNI Angkatan Darat tahun 2021. Persyaratan umum yang harus dipenuhi bagi yang akan mendaftar menjadi Bintara TNI AD. Pertama yaitu 1. Warga negara Indonesia. Yang kedua, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Republik Indonesia. Artinya di sini kita harus membuat SKCK, catatan kepolisian. Lanjut 5 yaitu sehat jasmani dan rohani serta tidak berkacamata. Yang keenam, tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Artinya kita tidak bersentuhan dengan hukum, tidak bermasalah dengan hukum. Syarat lain, nah ini silakan dibaca. Syarat lain, bukan anggota TNI AD, berijazah minimal SMA atau swasta yang berakreditasi sesuai kebutuhan. Lulusan SMA tahun 2017. Nilai ujian nasional rata-rata minimal 40 untuk wilayah Pulau Jawa, Pulau Sumatera dan Provinsi Bali, dan minimal 38 untuk wilayah lainnya. Lulusan SMA tahun 2018, nilai ujian rata-rata minimal 39 untuk wilayah Pulau Jawa, Sumatera dan Provinsi Bali, dan 37 untuk wilayah lainnya. Untuk lulusan SMA tahun 2020, minimal rata-rata rapot. Ada rata-rata rapot tahun 2020, tamatan tahun 2020 dari 3 mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika. Adalah 68 ujian nasional rata-rata yang akan ditentukan kemudian. Lulusan SMA tahun 2012 itu ujian nasional akan ditentukan kemudian. Nah, ini lulusan SMA belum ada yang jelaskan. Nah, untuk yang ketiga, belum pernah menikah atau belum pernah kawin dan sanggup tidak menikah dalam pendidikan pertama sampai dengan selesai. Berumur
sekurang-kurangnya 17 tahun 9 bulan dan setinggi-tingginya 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan pertama tanggal 25 September 2021. Yang kelima, memiliki tinggi badan sekurang-kurangnya 163 untuk laki-laki dan 157 untuk perempuan, serta memiliki berat badan yang seimbang. Artinya kalau mengecek berat badan kita 163 dikurangi 110, itulah berat badan kita idealnya. Yang keenam, bersedia menjalani ikatan dinas pertama selama 10 tahun. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Harus mengikuti pemeriksaan atau pengujian yang diselenggarakan oleh panitia yang meliputi administrasi, kesehatan, jasmani, mental, ideologi, dan psikologi. Persyaratan tambahan harus ada persetujuan orang tua atau wali. Orang Indonesia sebagai wali bersangkutan berdasarkan surat keterangan dari kecamatan. Bagi yang memperoleh ijazah dari negara lain ataupun lembaga pendidikan di luar naungan Kemendikbud harus mendapat pengesahan dari Kemendikbud. Untuk selanjutnya, tidak bertato. Nah, ini tidak boleh kita bertato, bekas tato ataupun tindik. Yang di telinga itu tidak boleh kita, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat. Itu biasanya ada suku-suku tertentu, suku-suku yang belum mengikuti perkembangan zaman lah intinya mungkin. 5. Bersedia mematuhi peraturan bebas KKN baik langsung maupun tidak langsung. Apabila terbukti secara hukum melanggar sebagaimana yang dimaksud, maka harus bersedia dinyatakan tidak lulus atau dikeluarkan dari pendidikan. Jika melanggar tersebut ditemukan di kemudian hari pada saat mengikuti pendidikan pertama. Memiliki kartu BPJS. Artinya kita harus punya kartu BPJS, teman-teman. Aktif. Persyaratan khusus mengikuti ujian atau tes yang diadakan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Mungkin itu saja teman-teman. Bagaimana persyaratan umum, persyaratan lain, persyaratan tambahan, dan persyaratan khusus untuk menjadi Bintara TNI AD tahun anggaran 2021. Bagi teman-teman yang sudah memenuhi persyaratan umum ini, silahkan nanti mendaftar di sini. Nah, silahkan ketik daftar. Nah, di sini ada formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran calon Bintara TNI 2021. Nama lengkap, tanggal lahir, nomor induk KTP, nomor induk KK ini atau nomor induk KTP, jenis kelamin, email. Nah, email ini kita perlu siapkan teman-teman. Kalau yang belum mempunyai email, silakan membuat email. Biasanya membuat email itu memakai verifikasi nomor telepon. Nah, silakan diverifikasi pakai nomor telepon kita yang aktif. Yang apabila kita tidak membuka email, kita akan ditembusi melalui nomor telepon yang tersedia. Validasi sandi rahasia itu setelah kita daftar, nanti kita akan dibawa setelah kita nanti login di sini. Nah, itu akan kode rahasia akan masuk ke email yang kita ini kan tadi yang di sini.
email kita yang di sini kita daftarkan di sini. Mungkin itulah teman-teman, dan bagi remaja yang ingin mengabdikan diri menjadi anggota TNI AD tahun anggaran 2021, yaitu calon bintara TNI 2021, silahkan membaca-baca persyaratan umum dulu. Jika saya bertanya kepada diri sendiri, jika saya memenuhi persyaratan umum, silahkan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh TNI Angkatan Darat. Silahkan diisi ini jika teman-teman sudah memenuhi persyaratan umum, masalah tinggi badan, kesehatan, KTP, nilai ujian. Nah, itu silahkan mendaftar secara mengisi formulir mendaftar secara online dulu. Setelah mendaftar online, nanti akan diarahkan di agenda ataupun tempat kita mendaftar. Nah, ini materi penilaian. Silakan bagi teman-teman yang akan mendaftar, silakan dibuka di sini, di pendaftaran TNI tahun 2000, pendaftaran bintara TNI AD tahun 2021. Mungkin itu saja teman-teman. Jika ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Bagi yang kurang jelas, nanti kita akan belajar sama-sama di video selanjutnya tentang cara mendaftar mengisi yang di sini tadi teman-teman. Mendaftar yang di pendaftaran yang di sini, nanti akan kita belajar sama-sama. Mungkin itu saja teman-teman. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like and share. Bagi yang kurang jelas silahkan komentar di kolom komentar. Itu saja teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf atau apabila ada kekurangan, kesalahan berbicara, kesalahan menyampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.